Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swandoko Esa MH, dosen program studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Saya bergabung di Universitas Tidar pada tahun 2019. Bidang ilmu saya yakni adalah ilmu hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Hukum Lingkungan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, yakni mata kuliah Hukum Lingkungan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Hukum yang diambil pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Jadi di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami lingkungan hidup dan berbagai permasalahannya, konsep hukum lingkungan, prinsip-prinsip lingkungan global dan integrasi dalam hukum nasional, dimensi tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan alam, hak dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan perencanaan, dokumen lingkungan, dan perizinan. Selanjutnya, instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan perencanaan tata ruang, kemudian instrumen hukum nasional berkaitan dengan instrumen ekonomi. Selanjutnya, ada berkaitan dengan instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan penataan secara sukarela. Kemudian, ada berkaitan dengan kebijakan sektoral, lingkungan, dan sumber daya alam. Kemudian berkaitan dengan penegakan hukum administrasi lingkungan, kemudian berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan, gugatan dan ganti kerugian lingkungan, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah hukum lingkungan berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan, yakni saya mengkaitkan dengan standar nasional perguruan tinggi, kemudian saya kaitkan dengan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan, yakni mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip, norma, dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum yang merupakan dasar perumusan dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang bersifat regulatif. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerja sama dengan teman sejawat. Yang keempat, berkaitan dengan keterampilan umum, yakni adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu memutuskan secara bijak terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum lingkungan dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development terhadap pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia maupun di dunia. Dalam hal ini adalah lingkup lingkungan internasional dengan mempertimbangkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen dalam penegakan hukum lingkungan. Berkaitan dengan sub CPMK, yang dalam hal ini sub CPMK pertama adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan pemikiran secara logis dan sistematis tentang lingkungan hidup dan berbagai permasalahannya. Yang kedua, sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan pemikiran logis dan sistematis tentang konsep hukum lingkungan. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tentang prinsip-prinsip lingkungan global dan integrasi dalam hukum nasional. Kemudian sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis tentang dimensi hukum tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan alam. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengimplementasikan pemikiran logis dan sistematis tentang instrumen hukum nasional terkait dengan perencanaan, dokumen lingkungan, dan perizinan.
Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu mengimplementasikan pemikiran logis dan sistematis tentang instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan perencanaan tata ruang. Selanjutnya, sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu mengimplementasikan pemikiran secara logis dan sistematis tentang instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan instrumen ekonomi. Sub CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu mengimplementasikan pemikiran secara logis dan sistematis tentang instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan penataan sukarela. Sub CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis tentang kebijakan sektoral lingkungan ataupun sumber daya alam. Sub CPMK yang ke-11, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah terkait penegakan hukum administrasi lingkungan. Sub CPMK ke-12, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah terkait dengan penegakan hukum pidana lingkungan. Sub CPMK ke-13, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah terkait gugatan dan ganti rugi lingkungan. Sub CPMK ke-14, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, lingkungan hidup dan berbagai masalahnya, yang kedua, konsep hukum lingkungan, yang ketiga, prinsip-prinsip lingkungan global dan integrasi dalam hukum nasional, yang keempat, dimensi hukum tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan alam, yang kelima, hak dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, yang keenam, instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan perencanaan, dokumen, lingkungan, dan perizinan. Kemudian yang ketujuh, instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan perencanaan tata ruang. Kemudian yang kedelapan, instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan instrumen ekonomi. Kemudian yang kesembilan, instrumen hukum lingkungan nasional berkaitan dengan penataan sukarela. Kemudian yang kesepuluh, kebijakan sektoral lingkungan atau sumber daya alam. Kemudian yang ke-11, penegakan hukum administrasi lingkungan. Yang ke-12, penegakan hukum pidana lingkungan. Yang ke-13 berkaitan dengan gugatan dan ganti rugi lingkungan. Yang ke-14 berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi pada setiap pertemuan kita sesuaikan dengan beberapa sub CPMK yang menjadi acuan di dalam setiap pertemuan. Kemudian berkaitan dengan teknik pembelajarannya, dalam hal ini menggunakan beberapa metode pembelajaran. Di setiap pertemuannya bisa salah satu atau gabungan dengan beberapa metode. Yakni yang pertama adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini akan memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, yakni adalah membentuk kelompok untuk membahas bahan diskusi dengan mempresentasikan dan mendiskusikan. Kemudian yang kedua adalah studi kasus, yang dalam hal ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, menerapkan secara praktis atas teori terhadap masalah secara faktual untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah atas masalah yang akan dibahas. Yang ketiga adalah discovery learning, yang dalam hal ini memberikan pengalaman belajar mahasiswa terkait dengan bagaimana mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk menjelaskan berkaitan dengan suatu pengetahuan yang telah didapatkan. Yang keempat adalah pembelajaran kooperatif, yang dalam hal ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk bekerja sama dalam satu kelompok yang heterogen di dalam membahas suatu masalah ataupun tugas. Kemudian yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, yakni adalah belajar dengan menggali atau mencari informasi untuk memecahkan masalah secara faktual. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yang dalam hal ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan produk yang telah dirancang secara sistematis. Interaksi dosen dengan mahasiswa di dalam sistem pembelajaran itu berkaitan dengan pembelajaran secara langsung, dalam hal ini adalah bertatap muka, atau pembelajaran secara tidak langsung atau asinkronus, yakni menggunakan Elita Untidar, yang dalam hal ini penggunaan Elita itu bisa untuk diskusi, kemudian untuk pengumpulan tugas, pengerjaan kuis, serta berkaitan dengan pengumpulan tugas PJBL atau pengumpulan tugas-tugas lainnya. Di dalam Elita, saya menyediakan berkaitan dengan materi perkuliahan
yang berkaitan dengan pada setiap pertemuan. Sehingga mahasiswa dalam hal ini bisa belajar terlebih dahulu berkaitan dengan proses belajar mengajarnya. Dalam setiap pertemuan, ada berkaitan dengan penilaian, yakni penilaian terhadap keaktifan mahasiswa, ketepatan mahasiswa di dalam menjawab, dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh dosen. Untuk komponen penilaian mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan tugas yang jumlahnya 5%, kuis 5%, UTS 20%, dan UAS 20%. Jadi subtotal 50%. Kemudian untuk analisis partisipatif atau studi kasus dan hasil proyek ataupun PJBL adalah 50%. Yang jadi masing-masing studi kasus dan PJBL adalah 25%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Berikut ini berkaitan dengan video pembelajaran yang saya ajarkan di kelas yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke. Gimana kabarnya untuk rekan-rekan semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, karena kita telah diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Teman-teman, kemarin kita telah belajar mengenai penyelesaian sengketa terkait dengan lingkungan hidup ya. Ingat toh? Udah paham berarti ya? Kita kemarin kan intinya bagaimana berkaitan dengan penyelesaiannya, gugatannya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, saya ingin tanya, penyelesaian sengketa atau sengketa lingkungan hidup definisinya apa? Sengketa lingkungan hidup definisinya apa? Yuk silakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Alfietalis Rehanif dengan NPM 2210601025. Izin menjawab mengenai sengketa lingkungan hidup ya Pak. Ya. Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau berdampak pada lingkungan hidup Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Sekarang buat teman kita untuk menyemangati teman-teman, karena di pagi hari ini ya, pagi yang cerah, kita menonton video dulu. Tetapi di dalam menonton video nanti dicermati ya, solusinya bagaimana berkaitan dengan permasalahan yang ada. Oke? Bisa dimulai? Oke. Mohon dicermati untuk rekan-rekan mahasiswa. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Sudah dicermati ya teman-teman ya. Oke, silahkan yang bisa menganalisa berkaitan dengan video tadi. Yuk, siapa? Oke, Mbak, silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Alfietalis Rehanif dengan NPM 2210601025. Ingin menyampaikan tentang analisis saya mengenai video tersebut Pak. Video tersebut tadi mengenai tentang kepunahan satwa ya Pak. Dan solusi untuk menanganinya menurut saya yang pertama adalah penegakan hukum terkhusus pada perburuan liar dan juga jual beli hewan liar. Dan untuk yang kedua adalah penyuluhan kepada masyarakat mengenai edukasi dan sosialisasi mengenai satwa liar agar masyarakat lebih peduli dan mencintai lingkungan.
Dan yang ketiga adalah meningkatkan upaya konservasi seperti menjaga ekosistem, melakukan perlindungan spesies dan juga penangkaran. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak. Untuk Mbak Elis ya, tepuk tangan. Oke, teman-teman. Nah, di pertemuan ke-15 ini ya, kita akan membahas berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Silahkan yang bisa mendefinisikan berkaitan dengan arti dari konservasi. Saya Pak. Ya, silahkan Mbak. Izin menjawab Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Malasari dengan NPM 2210601019. Menurut saya konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana guna mencegah terjadinya kepunahan dan juga menjamin persediaan sumber daya alam baik untuk generasi yang sekarang ataupun yang akan datang. Terima kasih. Oke, jawabannya sangat bagus sekali dari Mbak Putri ya. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Kita lanjutkan. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Oke, berkaitan dengan konservasi ya, rekan-rekan. Untuk berkaitan dengan konservasi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ya. Kegiatan pokok konservasi ya di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ya, bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu dilakukan mengenai 3 kegiatan. Ada kegiatan utama atau kegiatan besar berkaitan dengan konservasi dalam hal ini. Yang pertama berkaitan dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan ya. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Apa sih berkaitan dengan sistem penyangga kehidupan? Sistem penyangga kehidupan itu adalah satu proses alami ya, dari berbagai unsur hayati. Satu proses alami ya. Di lingkungan hidup kan ada proses alami dan ada proses buatan. Nah, berkaitan dengan sistem penyangga kehidupan itu ada beberapa contohnya. Yang pertama terhadap mata air. Mata air itu juga sebagai penyangga kehidupan. Kemudian pemeliharaan fungsi hidrologi hutan. Hutan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ya. Karena ada oksigen. Kita juga harus menjaga perlindungan pantai ya. Daerah pantai berkaitan dengan habitat yang ada di lautnya ya. Kemudian ada yang di pinggiran pantai, jangan sampai membuang sampah di pinggir pantai. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan yang kedua ya. Kegiatan yang kedua, pengawetan ya, berkaitan dengan pengawetan keanekaragaman ada jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya. Flora itu adalah fauna. Oke. Nah, kegiatan ini itu ada 2 kegiatan. Yang pertama berkaitan dengan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya ya. Beserta ekosistem. Kegiatan yang kedua itu berkaitan dengan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Nah, kegiatan yang ketiga itu berkaitan dengan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sumber daya alam hayati dan ekosistem. Yang dalam hal ini teman-teman ya, berkaitan dengan pemanfaatan ini itu ada 2 jenis kegiatan. Yang pertama, pemanfaatan kondisi lingkungan ya. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. Yang kedua berkaitan dengan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Nah, kita masuk ke kawasan konservasi. Berkaitan dengan kawasan konservasi, ini sangat diperlukan ya. Kawasan konservasi itu bagian dari wilayah daratan. Ada daratan atau lautan dan secara sengaja itu disisihkan ya, supaya tidak terjadinya eksploitasi secara besar-besaran yang tidak terkendali. Nah, dalam hal ini ada dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin keberadaannya secara lestari.
Oke, sampai di sini sudah paham atau belum? Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kawasan konservasi. Yuk, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mas. Baik, izin bertanya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Setiawan, NPM saya 2240601134. Ya. Pertanyaan saya, apakah kawasan konservasi itu berfungsi hanya untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam atau memiliki fungsi lain? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali dari Mas Rian. Oke, sekali lagi sebelum saya menjawab, saya ingin ada rekan-rekan yang menjawabnya. Yuk, siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Izin menjawab Pak, Ya. sebelumnya perkenalkan nama saya Gisudula Fatwa, NPM 2240601159. Jadi fungsi dari kawasan konservasi selain untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam, kawasan konservasi juga memiliki fungsi lain sebagai penyangga kehidupan, berfungsi juga sebagai sarana penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta adanya hutan konservasi juga mempunyai 3 fungsi utama, diantaranya adalah yang pertama, fungsi perlindungan, yaitu sebagai tempat berlindung keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua adalah fungsi pelestarian, yaitu supaya keanekaragaman hayati dapat terlindungi dari ancaman kepunahan dan terus lestari. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pemanfaatan, yaitu kekayaan alam flora maupun fauna dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kawasan konservasi memiliki macam-macam fungsi yang sangat penting dan bermanfaat untuk menunjang kehidupan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jawaban sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan beberapa fungsi kawasan konservasi. Dibagi menjadi berapa toh? Ya. Yang dalam hal ini, yang pertama, kawasan konservasi itu ada berkaitan dengan kawasan suaka alam. Ya. Kawasan suaka alam yang dalam hal ini, teman-teman, itu yang sering kita singkat berkaitan dengan KSA. Ya. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam itu merupakan kawasan dengan ciri khas, baik di darat ataupun di perairan. Mempunyai fungsi pokok sebagai apa? Sebagai kawasan pengawetan. Untuk apa? Untuk keanekaragaman tumbuhan, ya, dan satwa serta ekosistemnya, dan juga mempunyai fungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Yang dalam hal ini KSA itu terbagi menjadi dibagi menjadi dua kawasan juga. Yang pertama itu ada cagar alam. Yang kedua ada suaka marga satwa. Oke, cagar alam itu merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya itu mempunyai kekhasan secara khas, yakni ada tumbuhan. Ya, ini berkaitan dengan cagar alam. Ya. Ini KSA tadi ya. Cagar alam itu mempunyai kekhasan, yakni ada tumbuhan, ada satwa, ya. Kemudian ada ekosistem. Atau ekosistem tertentu ya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi ya, ini atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami. Sedangkan yang kedua ada suaka marga satwa. Terdiri dari apa toh suaka marga satwa? Ya, kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Jadi kalau cagar alam sekali lagi itu ada tumbuhan, ada satwanya, ada ekosistemnya atau ekosistem tertentu. Sedangkan suaka marga satwa itu berkaitan dengan keunikan jenis satwa, ya, berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, dapat dilakukan berkaitan dengan pembinaan terhadap habitatnya. Kawasan konservasi yang kedua itu ada kawasan pelestarian alam atau KPA. Kawasan pelestarian alam, ya, Mas Arfan, berkaitan dengan kawasan ini itu adalah ciri khas tertentu, juga baik di darat ataupun di perairan, ya, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, teman-teman, serta pemanfaatan secara apa? Secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, dalam hal ini, sedangkan kawasan pelestarian alam itu ada tiga, ya, ada
3. Yang pertama, Taman Nasional, Taman Hutan Raya atau sering kita sebut dengan Tahura. Yang terakhir ada Taman Wisata Alam. Nah, ini berkaitan dengan implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder. Ya, di Taman Hutan Raya Bunder. Nah, dalam hal ini saya dengan mahasiswa melakukan penelitian. Ya, kita juga harus berperan aktif kepada mahasiswa supaya mahasiswa tahu bagaimana sih berkaitan dengan konservasi tersebut. Kemudian kita wawancara juga dengan perangkat desa di Kalurahan Bunder. Ya. Kemudian kita juga wawancara dengan pengelola Taman Hutan Raya. Nah, inilah hubungan sinergis. Paham ya sampai di sini ya? Nah, inilah hubungan sinergis antar peran masyarakat. Gitu ya. Oke, sudah paham? Sudah ya? Kalau sudah paham, waktunya ada case study. Seperti biasa di akhir perkuliahan kita ada studi kasus. Yuk, silakan diselesaikan per kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvara Alivia, NPM 221060120. Berdirinya saya di sini. Saya untuk mewakili kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Jadi ada 2 kriteria jenis satwa yang dilindungi, yaitu yang pertama, satwa dalam bahaya kepunahan, dan yang kedua, satwa yang populasinya jarang. Upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepunahan yaitu dengan cara pengawetan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu A. Pengelolaan satwa di dalam habitatnya atau in situ. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara 1. Identifikasi, yang kedua inventarisasi, yang ketiga pemantauan, yang keempat pembinaan habitat dan populasi, yang kelima penyelamatan jenis, dan yang keenam pengkajian, penelitian, dan pengembangannya. Yang B, pengelolaan satwa di luar habitatnya atau ex situ dilakukan dalam bentuk kegiatan yang pertama pemeliharaan, yang kedua pengembangbiakan, yang ketiga pengkajian, penelitian, dan pengembangannya, yang keempat rehabilitasi satwa, dan yang kelima penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. Tadi solusinya ada berkaitan dengan ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Kalau in situ itu di dalam habitat aslinya, sedangkan ex situ itu di luar habitat. Contoh apa di luar? Pernah ke kebun binatang toh? Nah, itu contohnya berkaitan dengan ex situ. Nah, dalam hal ini juga perlu adanya berkaitan dengan kasus ini, perlu adanya penegakan hukum, ya. Apakah secara administratif atau secara pidana? Agar apa? Kalau pidana itu kan memberikan efek jera bagi pelakunya, ya. Yang dalam hal ini seperti itu, teman-teman ya. Kita juga harus berperan serta untuk mengawasi berkaitan dengan satwa-satwa yang langka. Sampai di pertemuan ini sudah paham, teman-teman? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Ada pertanyaan enggak? Yuk. Oke, kata-kata hari ini untuk teman-teman ya, karena kan akan menjelang UAS ya, ujian akhir semester. Oke, kata-kata hari ini untuk rekan-rekan, semoga semangat. Ya, sesulit apapun proses belajar, jangan pernah meragukan kemampuanmu. Artinya, jangan sampai ada nyontek loh ya. Oke? Kemampuan kita. Jangan pernah malas untuk belajar, sebab dalam hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Di dalam kehidupan itu tidak ada permasalahan, yang ada hanyalah pengajaran atau pelajaran. Oke? Hukum multidar? Oke? Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ya,
semuanya sekali lagi jaga kesehatan, jaga amanah orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.